Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Safna Nindya dari kelas Perbankan Syariah, yang dimana di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penafsiran ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, yang dimana inti dari tafsiran itu adalah tentang dihalalkannya campur dengan istri pada malam puasa. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 187 ini yang isinya artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, Bukhari, Abu Daud, Nasa'i meriwayatkan dari Bara' bin Azib, dia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah itu jika ada salah seorang di antaranya yang puasa, maka dia tertidur sebelum datang waktu berbuka dan kemudian terus tertidur sampai siang hari esoknya, maka tidaklah dia makan melainkan terus mengerjakan puasa itu. Qais bin Syara' al-Asham kebetulan mengerjakan puasa dan sehari suntuk dia bekerja di kebunnya. Ketika telah datang waktu berbuka, pergilah ia kepada istrinya dan bertanya, apakah ada makanan? Istrinya menjawab, tidak, tetapi aku akan pergi mencarikannya untukmu. Dalam menunggu itu, dia tertidur, kemudian datang istrinya lalu berkata, telah rugi engkau, mengapa engkau tertidur? Besok siangnya ketika tengah hari dia jatuh pingsan. Diceritakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Nah, di ayat ini ada di bagian dihalalkan bagimu. Nah, di sini menunjukkan bahwa hal itu pada mulanya diharamkan, kemudian baru dihalalkan sebagai keterangan sebab turut ayat ini. Terus kata ar-rafasu yang bermakna campur, di sini menurut Jajaz dan Az-Zahri ialah segala yang dikehendaki oleh laki-laki terhadap perempuan, seperti menciumnya, memeluknya, dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah makna jima, yaitu artinya bercampur atau bersetubuh. Nah, di sini di ayat ini ada juga kata mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, menurut keterangan Al-Kasyaf, jika di antaramu dan mereka itu pergaulan rapat, ibaratnya pakaian yang tak dapat ditanggalkan lagi dan menjauhi mereka itu adalah kesukaran bagi kamu, maka diberikan kelapangan bagimu mencampuri mereka pada malam Ramadan. Kemudian ada terjemahan, kamu sudah berkhianat kepada dirimu sendiri. Nah, terasa mengurangkan haknya karena melanggar apa yang sebenarnya dihalalkan Allah. Sebab kejadian itu ialah apa yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Ka'b bin Malik. Dari ayahnya dia berkata, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu, jika ia tidur pada malam hari, haramlah atasnya makan, minum, dan perempuan sehingga dia berbuka pada esok harinya. Kebetulan pada satu malam Umar kembali dari Rasulullah SAW dan dia berjaga di sana. Sekembalinya dari rumah, dia bermaksud hendak bersetubuh dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, saya mau tidur, artinya enggan untuk bersetubuh karena telah tidur. Umar berkata, aku belum tidur. Lalu dicampuri istrinya itu. Juga Ka'ban telah melakukan hal yang sama. Pada pagi harinya, Umar pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa itu, maka turunlah ayat tersebut. Terus ada terjemahan tentang maka Allah menerima tobatmu. Kemungkinan ayat ini mengandung dua makna, yaitu pertama menerima tobat atas pengkhianatan mereka terhadap dirinya, kedua dengan arti kelapangan dan kebolehan. Terus selanjutnya ada tentang kamu carilah apa yang telah diwajibkan Allah bagimu.
Berarti segala yang diwajibkan atau yang dituliskan Allah dalam batas-batas yang sesuai dengan undang-undang fitrah manusia dengan jalan bersetubuh, karena dengan jalan itu lahirlah keturunan. Maka hendaklah kamu campuri mereka dengan tujuan hendak menghidupkan sunnah Allah pada kejadian manusia ini, dan bukan semata-mata untuk memuaskan kehendak nafsu sebagaimana yang dilakukan oleh hewan. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang tinggalkan suatu yang meragukan dan pergilah kepada yang tidak meragukan. Nah, dengan ayat ini juga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah berjunub pada malam hari puasa tidak wajib mandi pada malam itu juga, melainkan bolehlah dia mandi pada paginya karena kepadanya dihalalkannya jima sampai terbitnya fajar. Dan ada kata sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, menurut Jahrir ayat ini wajib puasa itu diteruskan sampai malam datang dan tidak dibolehkan berbuka. Menurut keterangan Syafi'i, karena ayat ini berhubungan dengan puasa fardu, maka yang wajib disempurnakan itu ialah puasa fardu pula. Adapun orang yang mengerjakan puasa sunnah atau mengqadha puasa Ramadan, tidak wajib meneruskan puasanya, boleh berbuka pada siang hari. Telah meriwayatkan Muslim dan Abu Hurairah yang artinya, dihadiahkan kepada kami sejenis makanan terbuat dari tamar, minyak sapi dan tepung. Maka berkatalah Nabi, perlihatkanlah kepada saya pagi hari ini puasa. Kemudian dia terus makan. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, siapa yang telah memulai puasa sunnah atau sholat sunnah kemudian dibatalkannya, maka wajiblah dia mengqadha. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, penafsiran dan tafsir ringkas dari ayat 187 surah Al-Baqarah ini adalah yang pertama, dihalalkannya berhubungan suami istri di malam hari saat puasa. Yang kedua, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ungkapan ini menggambarkan kedekatan, keintiman serta saling melindungi dan menyiasati antar suami istri. Yang ketiga, Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati dirimu sendiri. Beberapa sahabat tidak mampu menahan diri dan melanggar larangan yang sebelumnya ada. Allah menerima taubat mereka, menunjukkan kasih sayang dan kemudahan dalam syariat. Yang keempat, makan dan minum hingga jelas benang putih dari benang hitam. Ini adalah batas waktu sahur, yaitu sampai terbit fajar, dini hari menjelang subuh. Benang putih maksudnya cahaya siang, dan hitam adalah gelapnya malam. Sempurnakanlah puasa hingga malam, artinya puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Yang keenam, larangan hubungan suami istri saat iktikaf. Ketika seseorang beriktikaf atau berdiam di masjid dengan niat ibadah, ia tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dan yang tujuh itulah batasan Allah, yang dimana syariat ini adalah hukum dari Allah yang harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 187. Dan dilanjutkan, jika para audiens ingin memberi suatu pertanyaan, silakan diajukan. Kak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Dari penjelasan yang udah kakak jelasin, saya mau nanya nih, kira-kira berapa lama ya seseorang itu harus berpuasa jika melakukan pelanggaran dengan sengaja saat bulan puasa Ramadan? Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan secara ringkas yang mungkin bisa dimengerti. Nah, berapa lama sih seseorang tuh harus berpuasa jika melanggar aturan selama puasa Ramadan? Nah, di situ kan ada tentang puasa kafarat atau tebusan, yang dimana itu ketika pasangan suami istri melanggar aturan berpuasa ketika siang hari, maka itu diwajibkan yang namanya puasa kafarat. Nah, puasa kafarat itu adalah dimana pihak suami itu memberikan atau memerdekakan seorang budak dengan seperti bersedekah. Sedangkan dari pihak istrinya, dia punya kewajiban yang seperti mengqadha puasanya. Nah, untuk berapa lamanya seseorang itu berpuasa jika melakukan pelanggaran itu selama 2 bulan berturut-turut. Bagi istrinya dan mungkin bagi suaminya juga melakukan, cuman untuk diwajibkannya memberikan sedekah atau memerdekakan seorang budak.
Berarti cukup berat itu. Mau bertanya, Ya, silakan mau ditanyakan. apakah kita kalau bercumbu di bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa ataupun melanggar? Baik, saya akan memberikan penjelasan secara ringkas. Nah, untuk yang namanya bercumbu itu mungkin dalam pendapat ulama itu dia kalau namanya itu kan bermesraan, seperti kayak berpegangan tangan. Karena kan bercumbu itu belum tentu hanya seperti ciuman, karena kan bermesra itu juga termasuk dalam konteks bercumbu, seperti kayak berpegangan tangan, berpelukan, dan mencium pasangan. Itu tidak dibatalkan ketika puasa siang hari selagi dari kedua suami istri tersebut tidak memiliki atau menimbulkan syahwat yang dimana berujung jima, atau itu jima itu bersetubuh. Jadi selagi hanya seperti sayangan gitu ya, berpegangan tangan atau seperti cium kening ketika berangkat kerja suaminya di bulan puasa, itu dibolehkan selagi tidak menimbulkan syahwat di antara suami istri. Karena para audiens sudah mengerti atas penjelasan yang saya berikan, saya tutup presentasi atau penjelasan dari saya tentang surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.